Astagfirullah Gusti. Terus capek abis Gusti. Sudah lelah pasien. Terus Gusti. Oh, belajar sendiri? Nanti nyambung. Apanya lebar cuma sedikit. Jangan nangis, nak. Dua tahun terakhir menjadi tahun yang berat bagi Pajar Muhammad Padilah, remaja 14 tahun yang tinggal di Desa Nanggerang, Tasikmalaya, Jawa Barat. Betapa tidak, bocah laki-laki yang akrab disapa Pajar ini harus berjuang seorang diri mengurus ibunya yang tengah sakit. Di saat yang sama pula, ia harus bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga. Sakit nih, kalau udah sesak nggak bisa apa, nggak bisa tidur, nggak bisa berbaring bener, udah harus ini gitu harus tinggi ini. Ini kalau nggak tinggi kayak gini udah nggak bisa. sesek banget. Sesek banget. Dadanya ya Bu yang berasa atau apanya? Dada yang sesek. Kalau boleh tahu udah berapa lama Ibu sakit begini? Hampir 2 tahun. Jantung bisa sih menjadi pembengkakan. Selama 2 tahun terakhir, Eti didiagnosa mengidap penyakit jantung kronis. Dengan bantuan BPJS, berbagai upaya pengobatan ke rumah sakit terdekat sebenarnya sudah dilakukan. Namun, terbatasnya ongkos ke rumah sakit kerap membuat Eti harus mengurungkan niatnya untuk berobat. Kini, kondisinya justru semakin memburuk. Dada yang sesak dan kaki yang membengkak membuat Eti hanya bisa terbaring. Jangankan berjalan, untuk bernapas saja butuh sekuat tenaga. Tak hanya menahan sakit di tubuhnya, hati ibu 3 anak ini juga pedih melihat anak bungsunya Pajar harus menanggung beban besar di usia yang masih sangat muda. Suka nangis saya, juga ya maafin mama gitu, sama dia. Tapi kayak Fajar anaknya nggak ngeluh ya Bu? Nggak ngeluh dia. Apa yang mau dibilang sama Fajar Bu? Saya mau minta maaf aja, mudah-mudahan dia ada panjang umur, Amin. banyak sehat. Amin. Itu dia harus nurut pada orang tua, haji yang benar, jangan ketinggalan sholat, gitu aja bilang sama dia. Nggak panjang lebar, cuma sedikit. Jangan nangis nak. Sejak sang ibu sakit, hari-hari Pajar pun tak lagi sama. Waktunya dihabiskan untuk merawat sang ibu dan mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga. Maman, suami Eti sudah lama merantau ke Bandung, berharap mendapat penghasilan yang lebih baik. Namun, bekerja sebagai kuli bangunan, upah yang diterima kerap tak menentu. Maman juga jarang pulang ke kampung halaman. Sementara 2 anak perempuan Eti sudah menikah dan tinggal di luar kota. Kalau sudah begini, hanya Pajarlah yang menjadi penopang keluarga.
Uang 10.000 upah kerja kemarin habis Mana dibelanjakan. warungnya Jar? Ini? Meski dalam kondisi sulit, bisa makan tahu, tempe dan sedikit sayur sudah lebih dari cukup. Mau beli apa lagi? Telur? Apa nggak usah? Nggak usah, Nggak cukup ya uangnya? tempe aja ini. Di dapur kecil inilah Fajar biasa menyiapkan makanan untuk dirinya dan sang ibu. Dapur sempit yang menempel dinding rumah orang lain dan berhias tungku tanah liat di salah satu sudutnya. Oh, belajar sendiri. Biasanya anak-anak seusia dia umur 14-15 tahun itu lagi asik-asik bermain sama teman-temannya, tapi dia sudah menanggung tanggung jawab yang cukup besar. Masak, ngurus ibunya, kadang-kadang juga harus merelakan waktu bermain dengan teman-temannya. Dan dia juga harus menjadi tulang punggung keluarga. Masya Allah nih anak hebat. Fajar mengerjakan semua pekerjaan rumah sepenuh hati. Tak sekalipun saya mendengar ia mengeluhkan keadaannya. Hati dan kesabarannya jelas melampaui usianya. Dapat berapa Jar biasanya itu dalam sehari? 10.000, 15.000 Disimpannya di mana? Di celengan atau apa? di mama. Meski setiap hari sibuk mengurus sang ibu, Fajar yang kini duduk di bangku kelas 2 sekolah menengah pertama ini tak pernah meninggalkan kewajibannya untuk menuntut ilmu. Setelah selesai mengerjakan segala pekerjaan rumah, Fajar pun berangkat ke sekolah. Jarak dari rumah ke sekolah sejauh 2 km biasa ia tempuh dengan berjalan kaki. Di sekolah Fajar dikenal sebagai murid yang rajin. Meski kini ia sibuk membagi waktu antara mengurus ibunya dan bekerja, Fajar tetap punya semangat tinggi menuntut ilmu. Kesehariannya di sekolah ini anaknya seperti apa sih Bu, sejauh Ibu tahu? Ya, kalau sejauh saya tahu, Fajar ini anaknya sangat rajin sekali di sekolah. Kemudian setiap tugasnya juga selalu dikerjakan. Kemudian anaknya juga selalu disiplin ketika di sekolah. Selagi belajar? dia mau belajar, masih semangat belajarnya, kita terima di sini meskipun dia telat. Jadi kita yang memahami kondisi dia. سيعلمون Di mata teman-temannya, Fajar juga dikenal sebagai sosok teman yang baik dan ceria. Meski menghadapi situasi yang sulit, Fajar tak pernah mengeluh atau minta dikasihani. Waktu itu kan Fajar pernah nggak sekolah Berapa hari? 2 hari nggak sekolah. Terus pas besoknya aku tanya kenapa gak sekolah gitu, katanya gak sempet gitu, soalnya kayak ribet gitu Ngurusin mama gitu. Bersekolah dan bergaul dengan teman-teman sebaya tentu menjadi penawar kepenatan. Di sekolah, ia bisa lepas bermain, sejenak melupakan hari-hari yang kadang terasa berat dan panjang.
Pulang sekolah, setumpuk pekerjaan sudah menunggu. Fajar harus segera bekerja. Dengan berbekal ember kecil di tangan, ia mencari keong untuk pakan bebek. Ya, sehari-hari Fajar mendapatkan rupiah dari menggembala bebek milik tetangganya. Lokasi angon bebek ini ternyata lebih jauh dari dugaan saya. Kami harus melintasi pematang sawah, bahkan harus menyeberang sungai untuk menuju ke kandang bebek. Sungguh bukan perjalanan yang mudah. Fajar, ini masih jauh nggak? Puas. Oke. Udah ya, itu kan tinggal situ doang ya? Tapi Jar, itu licin banget. Ini kan kalau airnya lumayan. Kalau misalnya pas lagi hujan deras di gunung, air naik, kamu nggak ngangon kan? Libur lah ya. Aduh Jar, begini banget perjuangan kamu ya. Harus ngangon. Dengan panggilan yang khas, puluhan bebek digiring dari satu petak sawah ke petak yang lain. Kaki saya pun terpaksa harus akrab dengan lumpur. Harus gitu ya, Jar? Iya, Biar datang. Ini nanti kamu nyebur ke sawah. iya. Dalam sehari, Fajar biasa melakukan 3 pekerjaan sekaligus. Bukan karena dia ingin, tetapi kondisi memaksanya harus bekerja tanpa henti. Itu pasti setiap hari kerja? Iya, kerja. Ada liburnya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Itu sejak mama sakit Ya. atau sebelum mama sakit kamu udah mulai kerja? Mama sakit, Mama udah aku kerja. Dapat berapa Jar biasanya itu dalam sehari? 10.000, 15.000. 10.000, 15.000 tergantung dapatnya ya? Iya, Itu langsung dibelanjain atau Fajar juga simpan uangnya? simpan ada, disimpan ada, dibeliin ada. Disimpannya di mana? Di celengan atau apa? Di mama. Oh di mama, dikasih ke mama? Iya, dikasih. Hujan masih deras mengguyur sore ini. Selesai mengurus bebek, Fajar harus bergegas ke tempat pemotongan kayu dengan badan basah. Meski lelah, ia tak punya waktu bersantai. Jika tak ada rupiah yang ia bawa pulang, maka hanya piring kosong yang tersaji untuk dirinya dan sang ibu. Angkat, please murah. Kondisi Eti yang tak kunjung membaik membuat kami memutuskan untuk segera membawanya berobat ke rumah sakit terdekat. Sudah lebih dari 1 bulan lamanya, perempuan berusia 50 tahun ini menahan sakit di sekujur tubuh. Ia tak lagi sanggup menahan rasa sakit lebih lama. Oke, Ibu siap? Kita ke dokter ya. Fajar, Teteh temenin ke dokter. Udah ada maskernya mana Fajar? Oh, udah ada. Kayaknya dia kayaknya kan nggak bisa. Sebentar. Oke, iya Bu. Bismillah, pelan-pelan. Fajar. Nanti kita di ruang
Coba kita coba dulu ya. Napas Eti masih pendek, pun dadanya terasa sesak. Kakinya yang masih bengkak tak bisa membuatnya melangkah jauh. Bahkan untuk keluar dari rumah saja, rasanya sudah setengah mati. Untuk sampai ke jalan utama, Eti harus dibawa menggunakan motor. Beruntung ada tetangga yang membantu. Di sana sudah ada ambulans desa yang menunggu. Bersama saya dan Fajar, kami berangkat. Susuk ya? Iya, nggak apa-apa. Senderan aja ya. Rumah sakit sudah penuh sejak pagi. Beruntung kami tak perlu menunggu lama. Dokter spesialis penyakit dalam segera memeriksa kondisi Eti. Iya, nggak balik nih dok. Ya berarti. Sebulan ini ibunya nggak kontrol. Nah, sedangkan obat-obatan harus terus diminum. Cari ibu. Saya periksa deh. Kumaha ini pami dirawat? Terus kayaknya harus dirawat ya. Harus dirawat nih dok. Karena agak rame juga di paru-parunya. Oh gitu. Ada cairan. Ada cairan karena dampak kanker. Ternyata kondisi Eti jauh lebih buruk dari yang kami bayangkan. Tak ada pilihan lain. Eti harus dirawat di rumah sakit dan dipantau secara intensif. Sedih rasanya melihat Fajar tak bisa menjaga maupun menjenguk ibunya. Kami pun mengajak Fajar berbelanja kebutuhan sang ibu, sekaligus melepas penat sesaat. Kami mengajak Fajar membeli sepatu sekolah. Ya, sebelumnya Fajar menceritakan sepatu sekolahnya yang sudah kesempitan. Kamu udah berapa lama sih sepatunya kekecilan? Udah lama. Dari kelas 6 SD. Hah? Itu sepatu dari kelas 6 SD? Iya. Sekarang udah kelas 2 SMP, jadi udah 2 tahun lebih nggak ganti sepatu. Iya ya? Ya Allah, kasihan banget. Sebelum ke rumah sakit, tim berbuat baik menyempatkan membeli perlengkapan bagi sang ibu. Sekaligus berbelanja kebutuhan harian. Memang tak banyak, tapi kami berharap ini bisa sedikit meringankan beban mereka. Fajar menunggu di lorong rumah sakit selagi saya membawa kebutuhan sang ibu. Berbekal ponsel yang kami pinjamkan, Fajar dan Eti akhirnya bisa melepas rindu. Semoga video panggilan singkat ini sedikit melegakan hati mereka. Mah, Fajar. Mau bilang apa? Jangan kade di bumi. mah, cing sehat, panjang umur. Cing sehat, cing sabar. Cing enggak lamang deui, cing uik ke bumi. Ibu yang semangat ya. Di usia yang masih belia, beban yang ditanggung Fajar sungguhlah berat. Namun hidup membuatnya tangguh, menempa sosok pejuang yang tak mudah patah didera cobaan.